Dan dari kitab khutbah lil Habib Thahir bin Husain wa'lam ayyuhal ikhwan anna al-asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati wa dhalika haqiqatul ma'na syahadah. Di halaman pertama di bawah, dan dari kitab khutbah lil Habib Thahir, ini berpindah halaman 2 paling atas, dan Habib Thahir bin Husain. Ada sebuah kitab di sini pengarang kitab Sifat 20 mengutip perkataan daripada Habib Thahir bin Husain dalam kitab beliau yang ditulis oleh Habib. Beliau mengatakan fa'alamu ayyuhal ikhwan anna al-asla wal asas huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah. Ketahuilah wahai yang sangat beriman, yang sedikit, anna al-asla, sesungguhnya yang merupakan pokok dan asas daripada yang menjadi, yang termasuk yang bagian inti atau asas, itu adalah ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Ma'rifatul ma'bud ini artinya bahasa kitanya mengenal Allah, artinya belajar tauhid. Ma'rifatul ma'bud, jadi yang paling utama, yang paling asas, yang paling pokok itu adalah ma'rifatul ma'budi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum beribadah kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengenal al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum beribadah, sebelum belajar tentang ibadah, sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengenali dulu siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa caranya kita mengenali Allah ta'ala? Mengenal Allah ta'ala, mengenal Tuhan ini kayak apa caranya? Maka mengenal Tuhan ini caranya adalah kita belajar ilmu tauhid. Yang bila orang sembahyang, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal ibadah, tapi ini kada mengenal, kada pinanduk, kada tahu lawan siapa Tuhannya, maka ibadahnya kada sah dan kada diterima, karena kada tahu, kada kenal siapa Tuhannya. Maka daripada belajar sifat 20 ini merupakan fardu ain. Fardu ain ini artinya kewajiban yang dibebankan kesan setiap individu, setiap orang daripada orang mukmin. Jadi mau orang kada belajar ilmu tauhid berdosa. Kenapa jadi berdosa? Karena ibadahnya tertolak. Kenapa dia tertolak? Karena dia kada pinanduk, kada mengenal siapa Tuhannya. Ya, nah untuk karena kita belajar nih di kitab di lanjutan ini, karena ada sifat-sifat Tuhan, sifat 20 itu namanya wujud, tidak, baqa, mukhalafatu lil hawadits itu. Karena kita bagaimana insyaallah mempelajari, bila kita paham dengan sifat-sifat Tuhan yang macam itu, nah berarti kita sudah kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika haqiqatu makna syahadah, ini menjadi inti daripada makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimat
kalimat syahadat ini adalah kalimat yang menyebabkan atau menjadi kunci bagi seseorang yang beragama Islam. Kuncinya itu di situ. Jadi kalau orang umpamanya orang dari non Muslim hendak pindah ke Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kayak apa supaya kita paham arti syahadat ini? Nah, arti syahadat ini supaya kita paham, ya kita belajar daripada kitab sifat 20 ini. Bila kita tamat karena belajar kita sifat 20 ini, maka kita paham arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah, mengenal Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadahnya, sebelum menyembahnya padanya, dan adalah pengetahuan itu, pengetahuan artinya pengetahuan tentang pengenalan kepada Allah, pengetahuan kepada Tuhan, itulah hakikat daripada makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa arti ma'rifah yaitu iktiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil, dan artinya jazam yaitu iktiqad yang putus, yang tiada ada syak lagi, yang tiada syaknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya, dan terbagi jazam itu pada 4 bagian sebagaimana di bawah ini, dan dinakal dari ibarat kitab yang apa ini namanya, apa bacanya nih, kitab apa namanya nih, jadi mengenal Allah, belajar ilmu tauhid itu atas tiap mukallaf hukumnya wajib. Mukallaf ini apa? Mukallaf ini orang dibebani hukum kayak kita, dibebani hukum sudah. Nah, artinya orangnya sudah mukallaf ini diawali dengan cirinya itu, orang mukallaf ini cirinya diawali dengan bahasa kitanya tuh kalau di dalam fikih itu orang yang mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis itu mukallaf sudah. Artinya orang itu dianggap dewasa sudah, dianggap dewasa itu artinya orang itu bila ada sembahyang fardu berdosa sudah. Dan dia akan halus itu yang ada sembahyang berdosa. Tapi kalau sudah mukallaf, kayak kita nih, kalau ada sembahyang fardu berdosa. Nah, adapun tandanya seseorang mukallaf atau ada bilanya sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, nah itu tandanya mukallaf dah. Itu ciri pertama. Yang kedua, kalau ciri mukallaf itu apa orang tuh mimpi basah. Mimpi basah itu mukallaf, mimpi basah. Atau amunnya ada dua ciri di atas, ada ciri yang ketiga, umurnya sudah mencapai usia 15 tahun 15 tahun Hijriah. Ini berapa tahun umurnya? Berapa? 16. Nah, mukallaf berarti dah. Ini ada juga orang itu kadang minat tertarik lawan jenisnya. Yang kedua, kada suah tamu dewasa. Ada juga nang itu. Jadi nang ketiga ini nang mukallaf. Jadi orang ini masuk kategori mukallafnya di umur. Ada nang itu. Jadi bila umurnya sudah 15 tahun, mukallaf. Arti mukallafnya apa? Orang yang sudah dibebani hukum. Artinya bila kada menggawi kewajiban berdosa, bilanya kada puasa Ramadan berdosa, bilanya kada sembahyang fardu berdosa, bilanya apalagi yang wajib, apalagi umpama kada berzakat bila sudah mampu berdosa mukallaf. Atau kada mau tolak haji padahal sudah mampu, nah dosa.
Kayak kita nih belum kok ada kewajiban haji yang bisa kita elak. Haji kita kan ada kewajiban lagi karena kita harus mampu lagi, dan karena sudah mampu mengenal Allah. Jadi wajib mengetahui, wajib mengenal Allah. Mengenal Allah ini kayak apa? Mengenal Allah ini yang kita pelajari sifat 20 nih. Sifat 20. Allah Ta'ala bersifat nama Allah wujud. Arti wujud itu apa? Ada, Tuhan ada. Tuhan ada, mustahil kan ada. Buktinya Tuhan ada apa? Buktinya nih, dan membenarkan kalau Tuhan ada. Nah, buktinya Tuhan ada apa? Buktinya Tuhan ada nih. Nyala. Tuhan bersifat wujud. Artinya Tuhan ada. Bukti Tuhan ada apa? Buktinya nih, tandanya nih, dalilnya nih, bahwa Tuhan itu ada. Nyala. Tuhan itu ada, tanda bahwa Tuhan itu ada adanya makhluk kita nih. Kita ini adanya kita ada yang menciptakan kan aja. Ada menciptakan kita ini, ada yang menciptakan. Kadang yang langsung jadi ada apa? Buktinya kita ini ada yang menciptakan apa? Umur kita tuh terbatas dan kita kadang awal menghendaki umur kita berapa ratus tahun hidup misalnya awal. Kawan lah kita mengatur, ya Allah nih umur hendak misalnya kan nih umur 1000 tahun. Kawan lah yang mengatur ulun hendak lahir dari rahim seseorang perempuan yang berkulit putih namanya. Nah, kawan lah lahir hendak di negeri misalkan hendak lahir atau jadi orang Inggris misalnya. Nah kan kawan. Nah tiba-tiba kita lahir jadi orang pandangan. Sebelumnya pernah tak pikir lahir jadi orang pandangan. Tak pikir. Nah ini menandakan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ya ini mau kita makhluk manusia, tumbuhan dan segala makhluk lain. Yang pertama ada jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikatakan ma'rifah. Yang pertama ada istilah jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikatakan dengan ma'rifah. Artinya orang ini mengenal Allah, meyakini adanya Allah, meyakini adanya Tuhan dengan apa? Dengan menguasai, dan orang yang menguasai meyakini adanya Tuhan itu dengan keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan yang kuat ini yang datangkan di hatinya ini berisi keyakinan kuat. Kenapa ini berisi keyakinan kuat? Karena ini berisi pengetahuan. Hanya mempunyai dalil bahwa memang Allah Ta'ala itu ada. Nah ini ngarannya orang yang mempunyai keyakinan ma'rifah yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka itulah yang dikata ma'rifah. Orang ini mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala, meyakini adanya Allah Ta'ala dengan keyakinan yang kuat. Kenapa jadi kuat? Karena ia berisi ilmu, mempelajari ilmu tauhid sudah. Yang kedua ada jazam muwafaqah pada hak tetapi dengan tiada dalil. Artinya ini yang kedua, kalau tadi orang ini mengenal Allah tapi dengan ilmu tauhid yang lengkap. Hanya yakin bahwa Allah Ta'ala ada. Sedangkan yang kedua ini adalah orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada, tapi hanya sekedar model kayak umpatan aja. Tentang kawan memandangkan misalnya mendengar
misalkan ujar orang Tuhan itu ada, empat juga nyambat Tuhan itu ada, jadi empat juga nyambat gitu. Cuman keyakinan yang semacam ini tidak sekuat dengan keyakinan golongan yang pertama tadi. Yang ketiga, ada jazam tiada muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakkab. Ada yang ketiga, orang yang kada meyakini adanya Tuhan. Kada percayanya Tuhan. Adalah orang yang percaya Tuhan. Nang dua golongan tadi percayalah Tuhan, cuman yang pertama itu nang kuat benar adanya keyakinannya karena ini berdasarkan ilmu tauhid, ilmu ta'ala seperti 20 nih. Nang kedua itu orangnya yakin aja adanya Tuhan, cuman kada alim orangnya. Golongan yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini adalah orang yang kada meyakini Tuhan, kada meyakini adanya Tuhan, lalu ia berdalil juga. Dalilnya jarnya bila akan ada kawama, bila akan ada sesuatu yang kada kelihatan, itu berarti kada ada. Ujar orang. Bila kada kelihatan, kada ada. Maka Tuhan ini kada mau dilihat lah. Dilihat, ini bisa dirasakan. Dilihat, maka ujarnya bila kada dilihat, berarti kada ada. Itu dalilnya. Ini pakai dalilnya namanya. Ini ngarannya orangnya jahil murakkab. Bahasa kasarnya itu luar biasa semuanya. Jahil murakkab kan. Karena ngaran Tuhan itu kan dapat dilihat. Kenapa dilihat oleh mata kita? Kenapa? Karena menurut kita kalau melihat Tuhan berarti Tuhan sama lawan makhluk. Sedangkan Tuhan itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan sifat makhluk. Kalau Tuhan itu mempunyai sifat namanya mukhalafatuhu lil hawadits, artinya Tuhan itu berbeda makhluk. Makanya Tuhan itu kadang-kadang dipikirkan, kadang-kadang dipikirkan, kadang-kadang dilihat, tapi hanya bisa dirasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau Tuhan kan kalau dilihat, siapa kau melihat Tuhan tak kau? Nah, kalau membayangkan Tuhan siapa? Kalau umpamanya kita nak membayangkan Tuhan ada di langit, Tuhan ada di langit dengan singgasananya, dikiprasi oleh anak buah, kayak itu kan Tuhan? Ada Tuhan kada kayak itu. Terus kayak apa Tuhan? Kada kau dibayangkan. Tuhan itu kada kau dimasukkan ke dalam akal kita, kada kau. Makanya tuh Nabi Muhammad itu melarang kita memikirkan Tuhan, boleh menhendak. Tapi kenapa amun hendak juga itu adalah memikirkan, merenungkan, bertafakur, memikirkan makhluknya, macam-macam makhluk. Ada manusia, ada binatang, umpamanya mencangi pohon, lalu mengatakan manfaat pohon ini kesan apa? Pohon ini diciptakan kesan apa? Lalu terpikirlah bahwa ini manfaatnya luar biasa dan ini ciptaan Tuhan. Terpikir sampai ke situ. Umpamanya obat nyamuk, Tuhan menciptakan obat nyamuk buat manusia. Memikirkan apa manfaatnya? Itu karena itu bila dia sampai memikirkan itu, maka kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi memikirkan Tuhannya apa? Keempat, jazam tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil, maka yang ini adalah orang yang taklid batil, artinya mengobati dengan cara yang salah. Yang keempat ini orangnya pengarannya model kada percaya lawan Tuhan, kada percaya dengan yang benar, pada yang benar, yang hak. Lalu orangnya ini kada berargumen, kada pakai dalil bilang. Ini ngarannya lebih buruk daripada yang nomor 3 tadi. 3 dan 4 ini buruk sudah, tapi yang paling buruk yang nomor 3. Kelakuannya kan jelas. Mempercayai Tuhan kada, tapi pintar kan juga. Tapi kalau nomor 2, kalau nomor 3 tadi pintar orangnya, cuman kada percaya Tuhan. Kalau ini pintar kada, percaya Tuhan kada.
perjatuhan ada sudah. Kalau tipe nomor 3 tadi modelnya kada kalau nomor 3 tadi apa namanya kada percaya Tuhan, tapi ini membantah dengan dalil-dalilnya juga, artinya ini berisi argumen bahwa Tuhan itu ada aja. Nomor 3 ini nomor apa? Ini akan dipercaya Tuhan. Bagi takut orang apa itu pada percaya Tuhan ya? Yang ada percaya Tuhan. Ya, itu jawabannya itu nomor 4. Tapi kalau nomor 3 itu yang bila takut orang, mereka kenapa ada percaya Tuhan? Karena Tuhan kenapa dilihat jadi tidak kenapa dilihat. Berarti tidak. Itu. Nah, bisa dipahami lah sampai sini. Nah, mudah-mudahan kita ini kalau masuk nomor 1 percayalah Tuhan, meyakini Tuhan ada, meyakini Tuhan itu ada, lengkap dengan pengetahuan tentang Tuhan tersebut. Jadi keyakinannya mantap. Nah, ini yang kita mengerti. Nah, dan ini target kita menguasai kitab sifat 20, belajar sifat 20 supaya kita bahwa yakin jujur bahwa Allah Ta'ala itu ada wujud. Allah Ta'ala itu ada, sedangkan adanya Allah Ta'ala itu berbeda dengan adanya kita. Lain Tuhan kalau dikirakan makhluk jadi jangan nih kalau dikirakan kalau makhluk ada bisi mata, ada bisi tangan, ada bisi betis, Tuhan berada. Tuhan berada, jangan dipikirkan Tuhan itu berbatis bermata, jangan. Ada boleh ya, dan memang Tuhan kenapa itu? Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke fikihnya. Istinja. Istinja itu kemarin boleh. Istinja ini bahasa kitanya menghilangkan najis. Menghilangkan najis, izalatun najasa. Izalatun najasa itu istinja. Najis itu apa kira? Najis itu kotoran yang keluar dari dari 2 jalan atau keluar daripada rongga dalam. Najis harus paham dulu najis itu kotoran yang keluar dari 2 jalan. Apa? Yang keluar dari kotoran dari 2 jalan, keluar belakang, keluar depan, najis. Keluarnya dari muka, belakang, najis. Bahasa kasarnya tuh kalau tai, najis ya, najis. Terus apa ngarannya? Air kencing najis, najis ya. Nanah najis tak ada. Nanah najis. Darah najis. Biar bersih najis. Biar bersih najis, tapi kalau biar bersih ada. Yang najis makanya liar biasa, karena liar biasa itu keluar dari rongga dalam. Kalau liar biasa kan dikupasin aja, najis. Cuman kajian istinja di sini itu membahas khusus najis yang keluar di bagian kemaluan. Istinja yang kita bahas nih. Sedangkan alat istinja ini semalam yang pertama ada ngarannya baju, yang kedua ada ngarannya batu, yang ketiga
Langkah 3 itu kalau spesifiknya, kalau yang khususnya tisu. Cuman yang penting itu apa namanya, sesuatu nang kasar, nang kada licin, nang kada basah, nang bukan merupakan makanan, dan kada sesuatu yang terhormat. Salah satunya itu tisu. Bebasuh umpamanya beistinja lawan kayu, umpamanya boleh lawan kayu, pakuin lawan kayu boleh lawan beistinja. Basuh bihira lawan kayu, pakuin. Tapi kayunya ini kareng, boleh lah. Ada lazim dunia. Nah kalau beristinja dan tisu boleh, asal tisunya jangan tisu basah. Pernah lah biar mengamalkan atau memperhatikan umpamanya membasuh bahira itu pakai batu biasa terasa? Biasa lah. Biasa. Biar biasa. Coba ya. Pakai biasa istinja pakai batu. Nah, ya karena di kita ini terbiasa pakai banyu. Jadi yang afdal itu sebujurnya bebasuh bahira itu pakai batu dulu. Batu dong pakai batu, jadi basuh dengan banyu. Dan afdalnya. Nah, cuman kalau pakai banyu aja bang, ada apa-apa lah, ada masalah. Ada masalah. Ada masalah itu ada masalah bila apa? Bila ada bajunya. Aw ma yaqumu maqama fil iktifa bi kulli jamidin zahir qalib min ghairi mat'um wala muhtaram wala mubtal. Nah, ini sampai sini semalam. Fil iktifa bihi. Artinya boleh aja menggunakan Bapak beristinja itu menggunakan segala sesuatu yang bersifat keras, artinya karing, tohir, nang suci, kali, kasar, kada boleh nang licin, bendanya tuh, tapi pakai misalnya basahnya, kada boleh nang licin, kada boleh juga nang basah, tidak boleh. Namanya bebasuh pakai apa, misalkan pakai batu, ya bang, cuma batunya basah, boleh. Batu itu harus batu kering, karena punya batunya basah, memalip akan najis, maka batunya itu jadi najis. Maka sapalitan itu jadi najis, berarti kulit kita umpamanya. Tahir, bendanya harus suci, kada boleh beistinja itu menggunakan tisu nang bertulisan, makanya tisunya bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kan di tisu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, kada boleh. Karena tisu atau kertas nang bertulisan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi hukumnya suci, dan benda yang suci ini kada, bukannya itu salah. Nang tahir ini maksudnya bendanya itu bukan benda najis. Kada boleh umpamanya tahi karing dipakai bisa mengalir. Tahi, namun misalkan umpamanya nih pandir tahinya karing dipakai bisa bebasuh gitu. Nah, kada boleh walaupun tahinya karing. Nah, tahir katanya. Dan harus kali yang kesat, kada boleh nang licin. Bebasuh beistinja keramik umpamanya. Keramik kan licin. Nah, ada kawa keramik kan. Nah, ya harus, pokoknya intinya tuh harus batu bendanya harus kesat. Kalau tisu itu kan masuk kesat kan. Kalau tisu tuh kesat jenis kertas ini kan kesat, kada licin nang kayak. Nah, ini kan kalau ini licin. Nah, kalau kertas ini kesat, ada selicin ini. Ghairi mat'um, kada boleh bebasuh bahira itu pakai makanan.
kayak di roti dipalitakan nggak boleh. Gantian bedok ada di depan mencari sendiri banyak ada deh robek aja. Ada boleh. Atau pakai apa misalkan dan pakai apa misalkan pakai tulang, ada boleh. Tulang iwak ayam misalkan ada tulang dikuitakan ada boleh. Walau muhtaram, dan benda itu harus benda yang kadang dihormati. Nah kalau misalkan kertas atau tisu biasa tidak apa-apa, tapi kalau tisunya kebetulan ada tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kan boleh. Tisu itu dipalitakan kan Bismillah, karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim umpamanya wala mubtalin kada boleh bendanya itu basah tadi. Nah kayak bentuk tadi kada boleh bendanya basah, tisu basah, basuh hira boleh. Ya kan kayak ini kisahnya, kalau kayak kita ini keguguran umpamanya tahi cacak. Bila tahi cacaknya kering, awak kita kering, maka tinggal dianokan gitu aja, maka awak kita ini kada bernajis. Tapi kalau umpamanya tahi cacak gugur kering, awak kita basah, maka harus bebasuh kita, karena dihukumi awak kita bernajis. Nah, ya kan bilanya najisnya kering, kulit kita kering, tahayur, maka tinggal dipisah aja, dibuang aja udah selesai. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, dibasuh. Maka di sini kita basuh bahira itu kada boleh menggunakan istinja itu kada boleh menggunakan benda yang basah, karena itu malah menyebabkan najisnya beluas areanya. Termasuk tisu basah boleh sebujurnya. Biasanya anak-anaknya maklum aja pakai tisu basah, anak kawan. Kalau mucal kada boleh pakai tisu yang basah. Kada boleh benda yang dihormati kada boleh juga. Ya bila kita keguguran, misalkan kita berjalan kada bersandal, di jalan itu terjejak tahi ayam kering, terjejak aja dan betis kita kering. Nah itu kan apa masalah? Kada perlu dibasuh, asalnya dari kita kada perlu dibasuh karena kering. Nah, tapi kalau seumpama betis kita basah, tahi ayamnya kering, nah itu harus dibasuh betis kita, harus dibasuh. Atau seumpamanya betis kita kering, tahi ayamnya basah, nah betipak di betisnya ada basuh enggak? Atau dua-duanya basah, betis basah, tahi ayamnya basah juga, lengkap enggak dibasuh basah. Ya kalau kita lagi sembahyang itu, kalau keguguran tahi cacak, kalau tahi cacaknya basah, maka batal sembahyangnya. Harus dibasuh dulu. Ada batal wudunya ada, tapi batal sembahyangnya karena itu harus membersih tahi cacak yang basah. Tapi kalau umpamanya lagi sembahyang, keguguran tahi cacak dan tahi cacaknya gugur di kering, kulit kita kering, tinggal kita sapukan, ya ini selesai, ada batal sembahyangnya. Nah, tapi kalau salah satunya basah atau kedua-duanya basah, dan berbasuh lokasi dalam. Itu kisahnya. Itu juga dalam urusan istinja, ada boleh menggunakan benda yang baal atau basah. Ada boleh, atau menggunakan benda yang dihormati kada boleh, dan kada boleh menggunakan makanan untuk berbasuh, beristinja. Kada biasa pang kata mikir akan hendak membasuh bahira pakai makanan tuh kada biasa pang gitu, tapi kirakan aja kada, apalagi penggawe. Ada daannya jauh. Karena kita di sini alhamdulillah
tak pakai apa katanya, alhamdulillah kita basic peralatan pengaruhnya ada peralatan banyaknya nama limpah. Nah, sampai sini ada tatapannya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya Pak, dari bakalan dan manusia air kita ada. Oke, ada pertanyaan, bolehkah bakar rambut untuk menutupi aib? Itu kayak ada kisah lainnya tak permasalahannya? Masih ada kawan lain yang ukuran kawan viral Pak. Jadi kawan ini mau beres air masing gitu Pak. Jadi kita tidak punya itu biasa main ini aja pakai. Belum tambah bisa ada. Oke, ya kayak di kisahnya lah. Ya kayak di kisahnya. Kalau ini larinya kita ke tasawuf. Bila nangaran sabaritaan manusia itu pernah ada menggawi sesuatu yang ada bagus intinya macam-macam kan. Intinya itu sebenarnya sabaritaan orang itu pernah tagawi dosa intinya. Nah, sebaik-baik orang itu bukan orang yang, jadi gini kisahnya, sebaik-baik orang itu bukan orang yang kada pernah tagawi dosa. Kada, tapi sebaik-baik orang itu adalah orang yang tagawi dosa lalu ia bertaubat. Kalau ini bertaubat itu orang baik. Nangaran bertaubat itu apa? Bertaubat itu intinya adalah menyesal. Bila orang itu menyesal menggawi nambahari nang ada baik dah. Maulah orang itu mengisahkan keaibannya di hadapan orang lain. Nah, maulah. Bahari tagawi lalunya menyesal bahari tagawi macam-macam gitu nah. Kira-kira atau secara logika maulah mengisahkan nang kada baik bahari, nang kada baik nang pernah kita gawi bahari. Ada mungkin. Makanya ciri orang yang bertaubat ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Taala itu adalah orang yang kada mau mengisahkan keaibannya bahari. Inya tahu aja bahari salah, cuman inya bujur-bujur taubat, inya menyesal, kada hendak lagi menggawi. Kalau nang bahari sudah tagawi, ya mohon maaf, minta ampun aja oleh Allah Taala. Selesai urusannya. Kalau ada lawan makhluk sangkut pautnya, tinggal kita datangi orangnya, kita minta ampun, barilah selesai. Nah, kalau misalkan ada yang bertahun, ikam pernah lah tagawi nang kayak ini, umpamanya tagawi maksiat nang segini kayak ini. Pertanyaannya tuh kisah nang apa? Pertanyaannya tuh jawaban di ruang ini nih nang. Kan kita bertakunan orang misalnya kayak tadi, lalu gesan jawaban orang ini gesan apa? Gesan kita nih untuk apa? Tujuannya gitu. Kalau hanya sekadar mencari keaiban orang, berarti orang ini kalau hanya untuk mencari keaiban orang, berarti orang ini masih belum bertobat dari dosa-dosanya nang bahari. Ciri-ciri orang yang belum diampuni dosanya oleh Allah Taala itu apa cirinya? Salah satu cirinya katuju mengisahkan aibnya seorang mengisahkannya. Dan yang kedua cirinya adalah katuju bisa cari kesalahan orang lain. Jadi aib kita membahari itu boleh mengisahkan aib kita aja kada boleh, apalagi mengisahkan aib orang kan. Jadi jawaban orang simpel aja, boleh berdusta demi menutupi kesalahan membahari, karena kita pada hendak bukan kita merasa sempurna dalam hidup, tidak, cuma untuk menutupi aib-aib kita, karena itu wajib ditutupi karena kita bujur-bujur menyesal bahari dahulu pernah tagawi. Mungkin lawan kita pernah bersuara nyaring yang malam kita ninggalan manusia, cuma kita sudah minta ampun, minta maaf, taubat, bujur-bujur kan dapat kita bisa. Itu kayak masih di kelas turun kada katujuan misalkan menyambat lupa aja belum sembuh aja, makanya nyaring badan dia dapat keamanannya. Ya kalau hendak berkisah juga itu kan perlu dapat kawan, itu langsung aja dia dapat perguruan entah berduluan atau apa gitu, itu untuk menutupi aibnya.
Ini berkisah enggak anak subuh ya. Itu pulang kisah pacar, pulang misalkan banyak mesti pacar. Nah, itu kan boleh gitu. Jadi jawaban ulun, kalau jawaban ulun berdasarkan apa yang ulun tahu, itu wajib ditutupi lah, jangan dikisahkan. Jadi kayak itu juga kita kada boleh juga mengisahkan naik orang, kada boleh. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Ya masih ada Pak di kita nih beban diri